Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Trisapono Asep Nurikwan. Melalui channel YouTube ini, saya akan mencoba sharing dan belajar berbagi berbagai aplikasi pendidikan. Kali ini saya akan bahas tutorial tentang website pembelajaran menggunakan akun belajar.id dari Kemdikbud. Dengan berbagai keterbatasan dalam situasi pandemi COVID-19, menjadi tantangan seorang guru untuk terus maju belajar dan berlatih pembelajaran secara daring. Di samping itu, guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi serta kolaborasi media pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton. Untuk itu, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu metode pembelajaran menggunakan website pembelajaran dari Google Apps, yaitu Google Site yang bisa dikolaborasikan dengan Google Classroom. Baiklah, sebelum masuk ke video tutorialnya, kita simak terlebih dahulu salah satu hasil atau layout dari website pembelajaran yang sudah saya buat. Baiklah, ini adalah salah satu layout atau salah satu contoh website pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini ada 4 menu yang sudah saya buat, dari beranda, kemudian ada materi. Dari materi ini ada sub menu pertemuan pertama, pertemuan kedua, kemudian ada menu absensi. Kemudian dari absensi ini saya hubungkan atau kaitkan dengan Google Form sebagai absensi. Kemudian di sini ada menu profil yang sudah saya buat. Salah satu contoh di sini adalah website pembelajaran matematika. Baiklah, langkah selanjutnya setelah kita melihat preview ini, akan saya contohkan untuk langkah setahap cara pembuatan website pembelajaran menggunakan Google Site. Awal, silakan Bapak Ibu buka aplikasi browsernya. Bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Opera. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi browser yaitu Opera. Saya contohkan di sini menggunakan Newtab. Setelah terbuka aplikasi browsernya, pada URL atau alamat pencarian atau web address-nya, kita ketikkan drive.google.com. Kemudian kita buka Google Drive-nya. Dari Google Drive ini, di sini kita bisa membentuk atau membuat sebuah aplikasi Google Site-nya. Tetapi apabila ingin mengkelompokkan situs-situs pembelajarannya, kita buat folder baru terlebih dahulu. Kita contohkan, kita membuat folder baru. Kita klik tanda plus baru ini, klik tombolnya, kemudian pilih folder. Dari folder ini kita beri nama folder ini. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru sekalian. Silakan buat. Ini sebagai contoh saja. Dalam hal ini saya sudah membuat foldernya, terletak di Google Drive saya ini. Kemudian masuk ke website pembelajaran. Nah, dari kotak kosong folder ini kita klik kanan. Kita klik kanan untuk melakukan pencarian Google Site. Saya ulangi, saya klik kanan, kemudian pilih lainnya. Kita geser ke kanan, kita cari Google Site. Nah, ini Google Site-nya. Kita klik, maka akan diarahkan ke
ke halaman baru untuk melakukan editing situs menggunakan Google Sites ini. Ini adalah halaman atau tampilan awal untuk kita melakukan pengeditan di Google Sites. Sebelum melakukan pengeditan lebih jauh, saya ingatkan Bapak Ibu guru sekalian, di sini ditampilkan ada 3 menu. Yang pertama sisipkan, terdiri berbagai fitur yaitu dari tag, gambar sampai ke bawah ada diagram. Kemudian di sini juga ada menu halaman. Di sini untuk membentuk sebuah halaman yang akan kita tampilkan di header atau kepala dari situs kita. Kemudian tema untuk menyesuaikan tema dari situs atau website pembelajaran kita. Oke, langkah pertama kita lihat header dulu. Dari header ini kita melakukan pengeditan agar lebih bagus lagi tampilannya. Pertama, dari header ini ada judul halaman yang bisa kita ganti. Contoh, ini adalah situs pembelajaran matematika, maka akan saya ketikkan matematik. Kemudian dari matematik ini kita bisa ganti header ini menggunakan 2 metode. Kita kembali ke arah kotak ini. Di sini kita klik tanda arah panah segitiga ke bawah ini, kita klik. Di sini ada pilihan upload dan pilih gambar. Dari menu pilih gambar terlebih dahulu. Dari pilih gambar ini, header yang kita buat ini bisa kita ganti sesuai dengan header yang diberikan oleh Google Sites. Ini banyak pilihan. Ada header berbagai gambar ataupun berbagai warna. Kita pilih salah satu contoh, kita pilih yang ini. Kita pilih contoh saja. Nah, ini adalah tampilan headernya. Kemudian untuk pilihan mengubah header ini, untuk yang salah satunya yaitu upload. Apabila kita sudah memiliki header yang sudah kita buat, kita bisa uploadkan ke sini. Saya contohkan, saya pilih upload, kemudian saya ambil dari header yang sudah saya buat. Contoh gambar di sini. Kemudian saya open. Maka tampilan seperti ini. Karena header ini sudah saya buat judul, maka untuk judul yang kita ketikkan tadi saya akan hapus. Saya klik judulnya ini, kemudian saya hapus. Maka ini adalah header yang sudah saya upload, yang dibuat sebelum atau yang saya upload dari drive di komputer saya. Kemudian dari sini, setelah header ini sudah kita buat, di sini ada title untuk menentukan judulnya. Kita contohkan judul dari situs ini matematika. Sudah. Kemudian di sini sudah ada judul bahwa situs pembelajaran ini adalah tentang pembelajaran matematika. Kemudian untuk menambahkan menu pada situs kita klik menu di halaman ini, kemudian arahkan ke bawah. Di sini ada tanda plus, kemudian kita klik. Kita contohkan seperti layout yang kita tadi, yaitu di sini ada beranda, materi, absensi, dan profil.
saya akan buat di sini adalah materi. Kemudian klik selesai. Maka di sini ada halaman muka dan materi. Nah, di halaman muka ini bisa kita ubah. Caranya adalah untuk mengubahnya, tanda titik 3 ini kita klik, kemudian kita pilih properti. Nah, dari properti ini bisa kita ganti. Kita contohkan ini adalah beranda. Kita klik selesai. Maka menu akan menjadi berubah beranda dan materi. Menu materi ini kita coba ganti headernya. Kita ganti dengan pilih gambar. Kita cari gambar yang sudah disediakan oleh Google Site. Sebagai contoh ini, kemudian kita pilih. Nah, ini adalah header dari materi. Kemudian kita tambahkan lagi menu di beranda ini. Kita tambah, setelah materi kita masukkan absensi. Kemudian kita tambahkan lagi profil. Nah, ini adalah tampilan dari beranda, kemudian materi, profil, absensi. Kemudian untuk merubah urutan dari menu pada header ini, caranya adalah, contoh ini absensi, kita akan naikkan di atas profil. Kita klik tahan, kemudian kita geser atau kita drag, kemudian kita lepas. Maaf, ini harusnya di absensi ini di atas ini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada beranda, materi, absensi, dan profil. Untuk mengubah header-headernya masih sama. Mengubah tampilan gambar headernya masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita coba melakukan pengisian pada beranda seperti yang sudah saya contohkan di layout di awal. Untuk penulisan ini akan saya copy pastekan dari yang sudah saya buat ini untuk mempercepat video. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke menu sisipkan. Dari sisipkan ini kita pilih kotak teks. Ini akan muncul kotak teks. Kemudian untuk mempercepat penulisan, saya copy saja. Di sini ada sambutan. Saya copy. Kemudian paste di sini. Kemudian di bawah sambutan saya blok, Ctrl A, kemudian saya copy. Kemudian saya buat kotak teks. Nah, di bawahnya sini, kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini adalah tampilan dari beranda berisi sambutan di awal. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di materi. Nah, di dalam materi ini ada submenu dari materi. Kita tambahkan dulu dari halaman ini. Di materi ini, kemudian kotak titik 3 ini akan saya tambahkan submenu halaman. Ini tambahkan submenu halaman. Kemudian di sini saya ketikkan pertemuan 1. Kemudian dari materi ini saya tambahkan submenu lagi, pertemuan 2. Selesai. Nah, di dalam materi ini ada submenu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kemudian di materi, di
halaman materi ini akan saya isikan daftar materi. Kita masuk ke sisipkan, kemudian kotak tag ini, kemudian saya kopikan dari sini saja layout tadi di materi ini. Saya copy saja untuk mempercepat penulisan. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, untuk mempertegas tulisan daftar isi ini bisa diberi warna dengan cara ini, diklik, kemudian di sini ada latar belakang, kemudian ada duplikat dan ada hapus bagian. Saya pilih ini, latar belakang. Kemudian saya pilih penekanan 2. Nah, warnanya akan berbeda. Ini untuk mempertegas judul dari daftar isi ini. Kemudian saya tambahkan kotak teks. Dari kotak teks ini saya kopikan, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Kemudian saya tambah lagi kotak teks di sini. Kemudian saya buat copy ini, copy. Kemudian saya pastekan di sini. Kemudian yang pertemuan 2 saya copy dulu. Kemudian saya tambahkan kotak teks, kemudian saya paste di situ. Nah, untuk menuju di materi pertemuan 2, tulisan klik di sini ini saya blok, kemudian saya pilih sisipkan link, saya klik sisipkan link, kemudian ini saya hapus karena tadi kopian, saya hapus dulu, saya hapus. Kemudian ini adalah kita pilih pertemuan 1, kemudian terapkan, kemudian yang ini juga, yang ini saya hapus dulu, kemudian saya pilih ke sisipkan link, saya pilih ke pertemuan 2, terapkan. Ini untuk daftar isi untuk menuju ke pertemuan 1 ataupun materi di pertemuan 2. Kita coba preview. Ini ada preview atau pratinjau. Kita pratinjau. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau saya klik di sini, ini akan menuju ke pertemuan 2. Nah, ini pertemuan 1. Mohon maaf, pertemuan 1. Ini untuk pertemuan 2. Kemudian saya klik materi. Kemudian saya coba klik di pertemuan 2 ini. Klik. Nih, header ke pertemuan 2. Oke, kita close dulu pratinjaunya. Kita close untuk melakukan pengeditan selanjutnya. Kita ke pertemuan 1, saya coba akan edit, copy pastekan dari preview yang sudah ada di pertemuan 1 ini. Di sini di pertemuan 1 ini terdapat judul, tulisan teks dan gambar. Saya copy dari awal. Ini saya copy materinya tentang kongruen. Saya buat kotak teks. Dari kotak teks ini saya pastekan di sini. Kemudian saya tambahkan kotak teks lagi. Kemudian saya klik judul, pengertian dari kesebangunan. Kemudian saya pastekan di sini. Kemudian ini juga saya copy lagi. Tambahkan kotak teksnya, saya paste di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada kotak gambar, kemudian ada keterangannya. Ini metodenya bukan menggunakan kotak teks, tetapi menggunakan tata letak ini. Di sini ada gambar dan teks. Saya pilih ini. Nah, di sini kemudian saya klik tanda plus ini untuk memasukkan gambar. Saya klik di sini, kemudian saya pilih upload. Saya pilih upload, tunggu prosesnya. Kemudian saya upload, pilih gambarnya yang ada di komputer Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik open, lihat ini ada gambarnya. Ini berfungsi untuk memangkas, ini untuk cropping. Sesuaikan Bapak Ibu, coba di explore menu-menu ini untuk memperluas atau memperkecil gambar. Nah, di sini teks ini saya kopikan lagi dari sini. Saya copy,
Ini hasilnya. Ini untuk tulisan atau memasukkan teks ini tidak saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk mempercepat video ini, gambarannya seperti ulasan yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke absensi. Nah, absensi ini saya masukkan berdasarkan dari absen yang sudah saya buat melalui Google Form. Jadi sebelumnya kita harus memiliki absensi yang sudah kita buat melalui atau menggunakan aplikasi Google Form. Dari menu sisipkan ini kita scroll ke bawah, sampai dengan formulir. Kita klik formulir, kemudian di sini akan menuju aplikasi Google Form yang sudah kita buat. Saya contohkan ini adalah sudah saya buat absensinya. Kemudian saya klik, baru kita sisipkan. Nah, ini adalah absensinya menggunakan aplikasi Google Form. Kemudian untuk yang profil di sini untuk gambar profil. Di sini ada gambar, kemudian teks. Sama dengan yang tadi, berarti saya menggunakan tata letak yang pertama ini. Di sini, kemudian saya upload gambar. Kemudian pilih foto yang sudah ada di komputer Bapak Ibu sekalian. Kita klik, kemudian kita klik pangkas untuk menyesuaikan dengan gambar. Klik pangkas. Nah, ini menyesuaikan. Untuk memperkecil dari sudut bawah ini, kita klik tahan geser atau kita drag ke atas untuk memperkecilnya. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah sesuai, kita lepas, kita pangkas, geser, kita lepas. Seperti itu. Kita geser ke samping sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini penulisannya masih hampir sama dengan yang tadi. Ini saya contohkan, ini saya copy saja. Saya copy untuk mempercepat videonya. Kemudian saya copy lagi. Kemudian saya pastekan di bawahnya. Nah, seperti ini. Ini adalah pembuatannya. Kemudian untuk melihat hasil tampilannya adalah di pratinjau. Kita klik pratinjau. Nah, ini tampilan profil, kemudian absensi, kemudian ini materi. Dari materi ini ada daftar isi di pertemuan pertama, kemudian masuk ke pertemuan kedua, tapi pertemuan 2 ini masih kosong karena belum saya isi. Kemudian kita masuk ke beranda, halaman awal. Ini pratinjau ini bisa kita lihat berdasarkan layar menggunakan laptop ataupun komputer. Nah, ini menggunakan smartphone atau handphone dengan posisi landscape, kemudian ini berdasarkan posisi potret. Kemudian setelah selesai, dirasa sudah selesai, ini pratinjau kita close, kita tutup. Setelah sudah selesai, selanjutnya kita akan publish apa yang sudah kita edit ini, kita akan publishkan. Kita klik publish ini, lihat posisinya di sini Bapak Ibu. Kita klik publish, kemudian kita publish. Nah, publishkan di sini kita tuliskan. Kalau di sini belum muncul tulisan, kita tuliskan. Contoh saja, matematika asik. Matematika, saya beri tanda strip, asik. Serasa sudah matematika asik ini masih proses, kemudian klik publishkan. Kita tunggu proses mempublishkan. Tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai dipublish, untuk menampilkan atau
melihat link yang akan kita bagikan atau kita kaitkan dengan Google Classroom atau kita share linknya di grup WhatsApp kelas, kita ambil dari sini, kita klik tanda ini, kita salin linknya. Nah, inilah linknya, kita salin link. Nah, link inilah yang nanti akan kita bagikan. Kita coba link tadi, kita paste di sini, paste dan go. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Itu saja. Yang terakhir, apabila link ini tidak bisa dilihat menggunakan smartphone atau komputer yang lain, lihat proses di Google Drive ini. Di Google Drive ini, di file yang sudah ada di Google Drive ini, Bapak Ibu coba lihat, klik kanan filenya, klik kanan, kemudian klik tanda bagikan ini, kemudian kita tunggu prosesnya. Tunggu prosesnya dulu. Nah, setelah muncul kita oke dulu. Setelah muncul seperti ini, kita klik link ini, kemudian draft yang dibatasi ini kita klik tanda arah ke bawah ini, kemudian kita pilih siapa saja yang memiliki link, kemudian kita klik selesai. Nah, link yang tadi yang sudah kita copy dari salin link ini, itu baru bisa dipublish atau dilihat oleh siapa saja yang memiliki link yang kita miliki. Itu saja Bapak Ibu, video tentang pembelajaran menggunakan situs pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silakan untuk pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, dan cukup sekian video dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.